Selanjutnya, peserta ke-8, yaitu Kensin Ajita Mulyadi, yang akan berorasi dengan tema Memudarnya Nilai-Nilai Kesopanan di Kalangan Milenial. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat kasih Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga saya haturkan untuk SMAK Sinlui 1 Surabaya atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti Sinlui Hot Competition 2020. Perkenalkan, saya Kensin Ajita Mulyadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan orasi degradasi nilai kesopanan di kalangan kaum milenial. Saudara-saudaraku, Bung Karno berkata, beri aku 100 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Bung Karno ingin mengungkapkan kepada kita betapa penting peranan pemuda sebagai bagian dalam keberlangsungan suatu bangsa, terutama generasi-generasi milenial yang saat ini tak terlepas dari pengaruh globalisasi. Saudara-saudaraku, globalisasi ibarat pisau bermata dua. Dampak positifnya sangat menggairahkan bagi kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, sosial budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi. Namun, globalisasi juga membawa kita menuju sisi mata pisau yang sangat memprihatinkan. Sisi yang menggerus salah satu aset besar bangsa kita. Sisi yang mengikis salah satu budaya yang telah mengakar dalam masyarakat kita. Sisi yang telah melunturkan nilai-nilai kesopanan, keramahan, tata krama yang selama ini menjadi jati diri dan ciri khas bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku, perlahan namun pasti, jiwa sopan santun di kalangan milenial semakin terdegradasi. Mengucapkan permisi ketika akan lewat, maaf ketika berbuat kesalahan, tolong ketika memerlukan bantuan, dan terima kasih ketika menerima sesuatu. Segalanya hanya menjadi kata-kata antik yang hanya dimuseumkan. Sebaliknya, istilah-istilah modern seperti anjir, anjay, punten selur, asia, kip santuy, dan masih banyak lagi lazim diperbincangkan di kalangan teman sepergaulan dan orang yang lebih tua. Etika-etika dasar yang sebenarnya sederhana namun sangat bermakna kini semakin dilupakan, bahkan dianggap kuno. Kebiasaan mengucap salam saat akan datang dan pergi, membungkukkan badan saat bertemu orang yang lebih tua, kini semakin sulit dijumpai. Bahkan banyak kaum pelajar yang melakukan tindakan yang menyimpang dari norma sopan santun. Mereka berani mengejek, menghina, mencemooh, bahkan memukuli guru, sosok yang seharusnya menjadi panutannya. Padahal sesungguhnya kita mengharapkan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa dalam bingkai saling menghormati dan menghargai. Murid senantiasa berlaku santun kepada sang guru, dan sang guru senantiasa memperlakukan muridnya dengan penuh cinta kasih. Sungguh sebuah relasi yang sangat indah, saudara-saudara. Akan tetapi, kebanyakan dari kita memilih untuk membantah, melawan, memotong pembicaraan orang tua, berlaku kasar, berkata kasar, memfitnah orang lain, suka mengupload status hoax di media sosial tanpa merasa bersalah. Seringkali kita menjumpai peristiwa-peristiwa seperti ini. Kensin, iya mah, iya. Kensin, iya mah, iya. Tunggu 5 menit lagi, seta. 5 menit kemudian, Kensin, iya mah, iya. Tunggu tak. Bagaimana hal-hal seperti ini bisa terjadi, saudara-saudara?
Hal-hal seperti ini bisa terjadi karena pembiasaan dari lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, lingkungan pergaulan, media sosial, maraknya budaya barat, dan penggunaan teknologi yang tidak pada tempatnya. Penggunaan gawai secara berlebihan dapat memicu produksi endorfin dan dopamin, hormon di dalam tubuh kita yang membuat kita merasa senang dan nyaman. Sekali penggunaan gawai ini dihentikan, secara otomatis kepribadian kita akan berubah menjadi temperamental dengan mengabaikan norma-norma yang ada. Tak hanya itu, pancaran gelombang elektromagnetik dari gawai juga merusak salah satu bagian otak kita yang disebut sebagai prefrontal cortex. Padahal bagian inilah yang mengatur memori, informasi, perasaan, mental, dan personalitas kita. Jadi, penggunaan gawai secara berlebihan dan tidak terkontrol memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kita, para remaja milenial. Saudara-saudaraku, mari kita jaga dan aplikasikan nilai sopan santun sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Dimulai dari lingkungan keluarga, sebagai tempat memberikan pendidikan dasar bagi anak, sebagai tempat memberikan pendidikan sejak dini untuk bersikap peduli, saling menghormati, saling menghargai antar sesama, sebagai tempat untuk menanamkan moral dan sopan santun. Tanamkan dan aplikasikan nilai-nilai luhur dalam Pancasila sebagai pedoman dalam berpijak dan berperilaku. Sikap, etika, dan kesopanan adalah modal utama dalam bersosialisasi demi tercapainya karakter dan mental yang baik bagi setiap pribadi. Globalisasi yang tak terbendung haruslah diikuti dengan iman yang kokoh, karena benteng imanlah yang membuat kita mampu mengontrol diri sendiri, membedakan yang baik dan buruk, berpikir cerdas, matang, kritis. Saudara-saudaraku, terpuruk dan jayanya bangsa ini ada di tangan kita, para pemuda-pemuda milenial. Jika jiwa sopan santun dan tata krama kita sebagai ciri khas bangsa Indonesia luntur, hilang sudah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jika jati diri kita hilang, bagaimana kita mampu menegakkan kepala, membusungkan dada, menyerukan pada dunia, aku Indonesia, aku cinta Indonesia? Saudara-saudaraku, kesopanan adalah aksesoris seorang pemuda yang tak ternilai harganya. Jadi, wahai generasi-generasi milenial, hiasilah segenap jiwa dan ragamu dengan akhlak yang mulia. Globalisasi mungkin tak dapat dibendung, maka jadilah generasi muda yang sigap, siap dalam menjawab dan menghadapi tantangan perubahan zaman. Roda globalisasi terus menggelinding. Arus perubahan melesat tak terbendung. Pemuda milenial santun, cerdas, bersahaja. Indonesia jaya, makmur, sejahtera. Bersama-sama kita pasti bisa. Karena kita Indonesia merdeka. Terima kasih Kensin Ajita Mulyadi atas orasi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Dewan Juri memberikan komentarnya.